Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita akan masuk pada surat yang ke-108, yaitu surat Al-Kautsar atau Inna A'tainakal Kautsar. Ini ayat kita cuma 3 ayat saja, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil atau mendapatkan perspektif yang luas tentang surat ini. Surat ini biasanya dikaitkan dengan Idul Adha. Kebetulan lagi tinggal 1 bulan ke depan kita akan memasuki Idul Adha. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh. Mudah-mudahan beliau di rumah dan bisa, alhamdulillah bisa memandu kita untuk membaca dan kemudian kita memahami surat 108, surat Al-Kautsar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, dipersilakan membuka surat yang ke-108 dan kita persilakan kepada Ustaz Safi Soleh. Pada Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Safi Soleh yang tak henti-hentinya selalu menyertai kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita semuanya mendoakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang selalu ikut membaca Al-Quran, semoga tetap istiqomah dan diberikan semuanya sifat-sifat Al-Quran sehingga kita menjadi Al-Quran yang hidup.
Kita akan memasuki surat yang ke-108. Surat Al-Kautsar. Di versi Indonesia tulisannya Al-Kautsar. Kalau versi Arab itu kan pakai ta, pakai Al-Kautsar, tapi kita ikuti versi yang sudah resmi. Al-Kautsar atau Al-Kautsar ini dari kata kathir, artinya banyak. Jadi biasa diartikan nikmat yang banyak ataukah kebaikan yang banyak. Ini surat turunnya di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 3 ayat. Perlu kita sampaikan bahwa surat ini sebagian ulama berpendapat bahwa turun setelah masa yang cukup lama tidak ada surat atau ayat yang turun kepada Nabi. Bahkan kemudian ada yang bersifat sinistik bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, dan juga Nabi Muhammad tidak akan berkelanjutan ajarannya karena tidak punya keturunan, tidak punya anak laki-laki. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, kita pertama kali membaca surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha nanti kita akan kaitkan dengan surat ini. Walaupun kita sudah lewati surat Duha, tapi kita balik lagi karena terkait dengan surat ini. Jawaban surat Ad-Duha adalah di surat ini. Ini adalah surat yang menjawab surat Ad-Duha, surat Al-Kautsar. Maka oleh sebab itulah kita berikan ilustrasi di sebelah kanan itu adalah keluarga yang punya anak, dan anak itulah yang akan menurunkan nikmat yang banyak karena berketerusan sampai masa yang tak terhingga sampai hari kiamat. Kalau misalnya kita punya harta benda, itu kan nanti akan habis. Kalau kita punya uang juga bisa habis. Tapi kalau kita punya keturunan ataukah punya pelanjut, lalu kemudian berkesinambungan terus-menerus. Oleh sebab itulah, lebih tepatnya Al-Kautsar itu adalah kaitannya dengan Nabi Muhammad kita yang punya keturunan, yang kemudian akan melanjutkan risalah kenabian selanjutnya. Dan kalau kemudian dikaitkan dengan surat haji ataukah surat berkaitan dengan Idul Kurban, Idul Adha, itu tidak salah juga karena kejadiannya bisa dikatakan hampir bersamaan. Oleh sebab itulah marilah kita masuki pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan kita mulai dari menjelaskan dulu tentang Al-Kautsar ini. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Ini kita kutipkan dari Wikisiah id.net. Ini ada kata-kata Al-Kautsar ya. Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini tulisan Arabnya tadi pakai ta ya. Ini yang cocok di, tapi kalau versi Indonesia tadi Kementerian Agama maksud saya Al-Quran itu pakai S biasa saja. Ini adalah Al-Kautsar atau Al-Kautsar adalah sebuah kata dalam Al-Quran yang bermakna kebaikan yang melimpah. Jadi kenikmatan yang berlimpah. Al-Kautsar. Kata-kata ini satu asal kata dengan kathir. Ada kathir banyak. Kita sudah melewati surat At-Takatsur, itu mirip. At-Takatsur, Al-Kautsar, asal katanya sama dari kata kasir. Tetapi maknanya agak berbeda. Sama-sama banyak. Tapi kalau At-Takatsur, takatsur artinya terus-menerus memperbanyak. Jadi kata-kata al-ha di depannya, al-hakum muttakatsur, artinya berpikir pluralistik, kita sudah bahas, berpikir berplural, berpikir alam dunia, berpikir alam yang aslinya tidak ada ini, tapi kelihatan ada, itu bisa membuat kita lalai. Berpikir plural, berpikir banyak, itu membuat kita lalai. Al-hakum muttakatsur. Sedangkan dalam ayat ini, Al-Kautsar artinya kenikmatan yang banyak. Karena ada kata-kata inna tainaka. Sungguhnya kami, kata Tuhan, memberikan kepadamu. Sedangkan di dalam At-Takatsur, di depannya adalah al-ha, lalai. Al-hakum At-Takatsur. Jadi At-Takatsur di situ maknanya negatif karena bisa membuat lalai.
Artinya tidak selamanya buruk, tapi bisa maknanya negatif karena lalai. Sedangkan Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan, positif. Kenapa? Karena ada kata-kata kami, Allah. Inna a'taina kal kautsar. Semuanya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Jadi dari situ kita lihat, karena lalai itu kan negatif, sedangkan pemberian Tuhan itu pasti adalah positif. Jadi adalah sebuah kata dalam Al-Quran yang bermakna kebaikan yang melimpah, yang berlimpah. Dan merupakan salah satu gelar Sayyidah Fatimah Zahra, salamullah alaiha. Jadi kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah salah satu gelar Sayyidah Fatimah Zahra, salamullah alaiha. Kata ini secara lafaz berhubungan dengan kata banyak, kasir tadi kita bicarakan. Ya. Tetapi untuk Al-Kautsar ini hanya satu kali disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pakai Al-Mujam, kita tidak menemukan lagi kecuali di sini. Ya. Kenapa? Ya, bahwa ya ada pendapat yang mengatakan, dan ini cukup populer, bahwa Nabi sebetulnya punya cuma satu anak perempuan, cuma anak, yaitu ya anak perempuan maksudnya itu Fatimah Zahra. Ini adalah cuma satu dalam Al-Quran. Ya, jadi disebut dalam Al-Quran. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ini ada pembahasannya panjang. Apakah benar itu anaknya Nabi Muhammad kita atau bukan? Karena terus terang itu jarang dibicarakannya. Di hanya satu kali disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kautsar saja. Nah, jadi ini hanya satu kali. Dan ini bisa kita buktikan dengan cara menuliskan di search engine yang ada di Quran. Ataukah kita buka Al-Mujam Al-Fahrash, itu ada. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir dan siapa yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini dalam ayat tersebut. Jadi ada perbedaan mengenai. Sebagian tafsirannya adalah surga, Islam, kenabian, Al-Quran, ilmu, dan kebijaksanaan. Ada juga Telaga Kautsar, ini terkenal di masyarakat kita, terutama di Indonesia atau di Asia Tenggara. Telaga Kautsar. Ya, Telaga Kautsar itu apa? Seperti itu harusnya diteruskan. Kemudian syafaat. Banyaknya teman dan pengikut serta banyaknya keturunan. Jadi banyak penafsiran berkenaan. Artinya setiap mufassir bisa menyampaikan pendapat masing-masing. Menurut penuturan penulis kitab Majma' al-Bayan, semua kemungkinan tersebut adalah benar. Karena kata Kautsar meliputi kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Yang mana semua tafsiran tersebut termasuk di dalamnya. Artinya tafsir-tafsir ini baik-baik saja. Artinya positif, surga ya. Kalau nanti kita alamatkan kepada Fatimah, jadi artinya bisa menjadi patokan masuk surga atau tidaknya seorang. Karena Nabi mengatakan bahwa siapa yang membuatnya bahagia, membahagiakanku. Siapa yang membuatnya marah, akan membuatku marah. Itu sangat terkenal hadisnya. Begitu ya dengan Islam yang benar, kenabian. Jadi ini semuanya bisa, Al-Quran. Jadi semuanya, makanya penulis tafsir buku Majma' al-Bayan mengatakan bahwa ini adalah semuanya bisa terjadi, bisa masuk. Ya. Karena kata Kautsar meliputi kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, yang mana semua tafsiran tersebut termasuk di dalamnya. Fakhrul Razi, ya ini juga terkenal di masyarakat kita. Tafsiran Razi biasa disebutnya. Tafsir Fakhrul Razi mengatakan bahwa tafsiran Kautsar dengan menafsirkan Kautsar dengan sebuah sungai di surga. Ya, dan ini cukup terkenal. Ya, masyhur. Maksudnya penafsirannya sangat masyhur dan mustafid. Ya. Sempurna. Kemudian ini masih sambungannya tadi sampai di sini tadi. Ya. Ini adalah kelanjutan tadi. Allamah Tabatabai mengatakan bahwa maksud dari Al-Kautsar adalah banyaknya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan penjelasan Tabatabai di sini, yang menarik. Kita lihat di sini. Ya. Allamah Tabatabai mengatakan bahwa maksud dari Al-Kautsar adalah banyaknya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Tabatabai, kata abtar yang ada di akhir ayat surat ini, inna syani'aka huwal abtar, kan yang paling terakhir itu, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang atau dia yang membenci kamu Muhammad lah yang akan terputus
Terputus apanya? Ya tentu keturunannya. Terputus dinastinya dan sebagainya. Abtar. Di akhir surat Al-Kautsar bermakna terputusnya keturunan. Oleh karena itu, kata Tabatabai, memaknai Kautsar dengan banyaknya keturunan akan lebih cocok dan sesuai. Jadi, bagi Tabatabai, dalam tafsirnya juga disampaikan tafsir Al-Mizan, bahwa dengan banyaknya keturunan, jadi banyaknya keturunan, di banyaknya keturunan akan lebih cocok dan sesuai. Ya. Menurut pandangan para mufassir Syiah, kalau tadi yang di atas Sunni termasuk tadi Fakhrul Razi, Kautsar adalah Sayyidah Zahra salamullah alaihi. Karena bertentangan dengan keyakinan As bin Wa'il. As bin Wa'il ini termasuk salah satu tokoh Quraisy yang menganggap bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai abtar, karena Nabi tidak punya anak laki-laki ini. Tanpa anak keturunan, seseorang yang tidak punya keturunan dan anak cucu. Jadi ia membuat narasi Nabi itu abtar adalah As bin Wa'il. Bapak sekalian kalau mendengar kata As ini pasti kenal, karena nama ini cukup terkenal ini, As. Ya. As ini punya nanti anak, namanya Amr bin As. Jadi Amr bin As bin Wa'il. Kita tahu Amr bin As bin Wa'il inilah nantinya yang kemudian pada saat terjadi perang saudara di Islam, yaitu Muawiyah mengerahkan pasukannya untuk menyerang Khalifah Rashidin yang keempat, Khalifah yang legal pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang berpusat di Kufah. Kemudian Muawiyah yang sejatinya hanyalah gubernur, tetapi kemudian tidak terima, lalu kemudian memberontak. Mengerahkan ratusan ribu pasukan menuju ke Kufah untuk memerangi Khalifah Rashidin yang keempat itu. Maka lahirlah perang yang disebut dengan Perang Siffin, yang menewaskan ribuan orang. Lalu kemudian terjadi namanya tahkim, arbitrase, yang mewakili Muawiyah untuk berbicara dalam arbitrase itu adalah Amr bin As, putra daripada As bin Wa'il. Jadi Amr bin As. Amr bin As inilah nantinya juga yang kemudian membunuh gubernur Mesir namanya Muhammad bin Abu Bakar, yang dicurigai sebagai loyalis Ali. Jadi sesama Muslim dia bunuh. Siapa yang melakukannya? Amr bin As, dan seterusnya dia menjadi gubernur di sana. Amr bin As. Ya. Jadi bapaknya inilah As bin Wa'il inilah nantinya tadinya yang kemudian menggembar-gemborkan di masyarakat Mekah pada saat itu, wah udahlah Nabi Muhammad sebentar lagi akan selesai masanya. Kenapa? Karena dia adalah abtar. Muhammad itu adalah abtar karena tidak punya anak laki-laki, tidak punya keturunan. Karena ingat Bapak sekalian, dalam masyarakat Arab pada saat itu adalah yang dianggap penerus keturunan itu adalah dari laki-laki karena dia patriarkal. Itulah sebabnya kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran berkali-kali, dan satu-satunya nabi yang disebut dengan nama orang tuanya adalah Nabi Isa. Selalu disebut Isa bin Maryam. Selalu Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena Maryam ini adalah anaknya Imran dan bisa melahirkan nabi besar, yaitu Nabi Isa. Jadi artinya wanita bisa meneruskan keturunan. Dalam hal ini adalah Isa bin Maryam binti Imran. Jadi Isa bin Maryam binti Imran. Nah, jadi berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan hampir setiap kali menyebut nama Isa pasti ada ibnunya, tidak pernah ada nabi lain dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, tidak ada nabi manapun yang disebut dengan binnya. Tidak pernah kita mendengarkan misalnya Nabi Nuh bin ini, Nabi Idris bin ini, Nabi Yusuf bin Yakub pun tidak disebutkan. Yakub bin Ishak juga tidak disebutkan. Ishak bin Ibrahim tidak disebutkan juga. Tapi begitu sampai kepada Nabi Isa disebutkan sebagai bin Maryam, putra daripada Maryam, artinya seorang nabi suci bisa lahir dari seorang perempuan tanpa melihat laki atau perempuan. Allah mengaruniakan keturunan dan anak cucu
yang banyak kepadanya, yaitu kepada Nabi melalui putrinya Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Jadi saya Fatimah. Makanya terkadang Sayyidah Fatimah ini diberikan panggilan atau kegelaran dengan Maryam yang besar, Maryam Kabirah. Maryam Kabirah. Ya, jadi Maryam Kabirah untuk membedakannya dengan Maryam binti Imran tadinya. Apa sebabnya? Bukan persoalan besar orangnya atau tidak. Kenapa Fatimah disebut dengan Maryam Kabirah, sedangkan Maryam adalah Maryam biasa saja? Karena Maryam yang orang tuanya adalah Imran, yang tidak secara definitif disebutkan dalam Al-Quran sebagai nabi, begitu sucinya dan melahirkan seorang nabi besar. Bagaimanapun dengan Fatimah Zahra, yang ayahnya adalah seorang nabi dari segala nabi. Disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan nabilah yang kemudian menerima wahyu dan menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Tersebarnya keturunan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha ke seluruh penjuru dunia. Jadi artinya ini adalah fakta ya. Saat ini di berbagai penjuru dunia, para sayyid atau di Indonesia biasa dengan Habib, Sayyid, Sadat, Habib, Habaib berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha. Sebagai contoh, selain dari negara-negara Arab dan Iran, negara seperti Tunisia dan Maroko, generasi Idris bin Abdullah bin Hasan, dari Imam Hasan, pendiri pemerintahan Syiah yang bernama Idrisian, sampai saat ini masih ada di Maroko. Di Indonesia, seperti keluarga Al-Habsyi, Alawi, dan sebagainya, banyaklah keluarga di Indonesia. Dan yang lain, tidak lain, merupakan keluarga Sayyid. Dan kita, Bapak sekalian, bersyukur, karena di majelis tadabbur kita ini, alhamdulillah kita juga diberkahi dengan hampir tidak pernah alpa dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam di kita. Selalu ada Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya. Jadi kehadiran mereka tentu kita harapkan memberkahi kita, dan kita doakan agar mereka semuanya dikaruniai ma'rifat kepada Allah seperti moyang mereka, sehingga tetap menjadi cahaya yang terang benderang di tengah-tengah umat. Di Yaman banyak keluarga yang berasal dari keturunan Imam Hasan alaihissalam dan Imam Hussein alaihissalam. Jadi di Yaman. Dan kita tahu yang namanya Habaib di Indonesia kebanyakan dari Yaman ya. Di kota Aswan, Mesir, ada sebuah suku besar yang bernama Ja'fere yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi keturunan daripada Imam Ja'far. Kalau keturunan daripada Imam Ja'far, otomatis keturunan daripada Imam Hussein, karena Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Al-Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Begitu pula di dua negara India, yaitu India dan Pakistan. Banyak keluarga Sayyid yang bernama keluarga Razawi dan Taqawi. Dan Bapak sekalian, kita baru kedatangan tamu di Indonesia, yaitu Presiden Republik Islam Iran. Selama 2 hari diterima oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo, di Istana Negara di Bogor, dan menghadiri sholat persahabatan, di pertemuan persahabatan sholat zuhur di Istiqlal. Nah, beliau juga adalah Sayyid, adalah Sayyid Ibrahim Raisi. Jadi artinya tidak bisa dipungkiri adalah tersebarnya keturunan Fatimah Zahra di mana-mana. Ya, jadi ini tidak bisa kita pungkiri. Bukan lagi negara-negara Sultan, bahkan di berbagai negara Eropa sekarang ada. Ya. Kalau di Amerika sekarang ada filosof yang sangat terkenal, dan di Indonesia banyak muridnya, yaitu Hussein Nasr. Itu ya Sayyid Hussein Nasr. Nah, jadi banyaklah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi artinya apa? Kata Tabatabai tadi, yang paling cocok untuk kata-kata Al-Kautsar adalah punya keturunan yang banyak. Dan itu adalah nikmat yang terbesar. Apa sebabnya? Karena keturunan-keturunan beliau ini, keturunan Fatimah Zahra ini, bukan hanya jumlah yang banyak, tetapi mereka bisa dianggap menjadi terdepan, menyebarkan agama Islam di mana-mana. Di mana-mana mereka hadir,
hampir tidak bisa di branding kecuali dengan agama. Jadi branding yang paling terkenal di antara mereka adalah agama. Bahwa memang ada di antara mereka yang jadi seniman, ada di antara mereka yang jadi pedagang, itu ada. Tetapi tetap branding yang melekat pada mereka itu adalah Islam. Bahkan walaupun dia seniman biasanya ujung-ujungnya bicara tentang agama. Walaupun dia sosiolog, bicara tentang agama, dan seterusnya. Jadi dengan demikian keturunan Fatimah Zahra ini menjadi semacam backbone, menjadi semacam tulang punggung tegak dan menyebarnya Islam di berbagai penjuru dunia sampai saat ini. Maka dengan demikian Al-Kautsar lebih cocok ke sana. Dan kalau dikaitkan dengan Idul Adha, ya kita tahu bahwa Nabi Muhammad kita itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Dan peristiwa Idul Adha itu adalah manasik Ibrahim, Hajar, dan Ismail. 3 orang ini, 3 manusia suci ini. Jadi Hajar dengan lapang dada melepaskan anaknya untuk disembelih oleh suaminya, dan suaminya itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan lapang dada menerima perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, dan anaknya yaitu Ismail dengan lapang dada juga mengatakan kepada ayahnya, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan, Ananda insya Allah akan sabar menerima perintah ini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tidak jadi. Lalu kemudian dipending. Dikasih dikasih yang namanya pengganti. Ya. Lalu kemudian belakangan dari keturunan Nabi Muhammad bahkan benar-benar disembelih, yaitu Sayyidina Husain di Karbala. Jadi Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan bisa dikatakan Husain bin Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditarik ke atas bin Ismail bin Ibrahim, seperti itu. Nah, jadi kalau dikaitkan ini adalah sangat tepat. Begitu juga jadi dengan demikian Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri itu boleh dikatakan adalah bulannya Nabi Muhammad dan pengikutnya, karena di sana ada Ramadan, dan kemudian ada Idul Fitri. Ada juga ada juga Lailatul Qadar. Lalu kemudian, dan terutama Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi Al-Quran di sana, dan Al-Quran adalah pasangan sejatinya adalah Nabi Muhammad kita. Lalu kemudian berselang 2 bulan kemudian, yaitu Zulhijjah, kemudian lahir bulan haji. Jadi ini tidak terpisahkan. Tidak terpisah. Bahkan dikatakan perjuangan Nabi Muhammad kita adalah dalam rangka mewujudkan risalah daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kemudian diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia dengan kata-kata ini jailu kalinasi imama, lalu kemudian terlaksana terus sampai pada Nabi Muhammad dan keturunannya. Jadi terkoneksi satu sama lain. Iya. Nah, jadi inilah inilah yang kita lihat. Jadi negara India dan Pakistan juga banyak keluarga Sayyid yang bernama keluarga Razawi dan Taqawi. Nah, mari kita teruskan. Ini tadi di atas ya, sampai di sini. Beberapa ahli tafsir mengemukakan 6 arti untuk Kautsar, yaitu ilmu, amal, kenabian, Al-Quran, kehormatan di dunia dan di akhirat, keturunan yang soleh dari Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha, dan seterusnya. Jadi artinya dan ini semuanya tadi seperti dikatakan bisa diterima. Ya, karena bermakna ilmu, bermakna amal, ya, bermakna kenabian. Karena itulah kita sampaikan di sini dulu bahwa nabi dan kenabian berbeda. Nabinya adalah personnya, sedangkan kenabian adalah sistemnya. Nabi secara personal boleh meninggal, tapi kenabian tidak boleh terhenti. Jadi nabinya boleh meninggal, boleh wafat, tetapi kenabian harus berlanjut sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenabian inilah yang paling pertama digagas. Makanya manusia pertama adalah nabi sekaligus. Jadi manusia pertama kenapa nabi? Agar kenabian ini tidak pernah kosong dari muka bumi. Jadi sampai akhir zaman. Kapan berakhir kenabian? Ya kalau sudah kiamat. Kapan bermula kenabian? Ketika manusia pertama diciptakan. Kenapa manusia pertama diciptakan? Kenapa tidak awal ciptakannya alam semesta? Ya karena belum ada manusia.
Tetapi substansi kenabian sudah ada sejak awal. Karena semuanya diciptakan kan untuk kenabian. Jadi ini adalah ilmu dan amal kenabian, Al-Quran, kehormatan di dunia dan di akhirat, dan seterusnya, dan keturunan saleh daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi boleh dikatakan jemaah sekalian bahwa ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, dari zuriatku, maka itu berketerusan sampai akhir zaman melalui Fatimah Zahra daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ditambah lagi dengan fakta bahwa setelah syahidnya Imam Hussein alaihissalam di Karbala, tidak ada satupun laki-laki dari Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam yang tersisa kecuali Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi Imam Ali Zainal Abidin, jadi disebut dengan Imam Sajjad. Imam Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Namun Allah SWT memenuhi janjinya dan memenuhi dunia dengan keturunannya. Artinya, kalau kita lihat itu kan sangat kritis sebetulnya Pak sekalian. Karena keturunan Fatimah itu yang laki-laki pada saat kasus Karbala itu semua laki-laki meninggal dari keturunan Fatimah kecuali satu, Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin. Dan hebatnya lagi Pak sekalian serbahagia, kemudian dia tidak tersentuh oleh musuh. Ini yang luar biasa, tidak tersentuh oleh musuh. Ya tentu mau dibunuh, tetapi ada bibinya, ada tantenya, yaitu Bunda Zahra, Bunda Zainab, yang kemudian melindunginya luar biasa. Nah itu yang menyebabkan kemudian selamat. Lalu dari sulbi Imam Sajjad inilah berketurunan keturunan Bunda Fatimah Zahra dan seterusnya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat terutama dari sisi maksumin ya. Jadi inilah yang kita saksikannya. Dan inilah yang lebih cocok mungkin dengan dengan Al-Kautsar dikatakan tabat-tabai tadinya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu sebabnya sebelum kita baca ayat pertama, kita kita mengangkatkan ilustrasi tentang anak ya. Jadi anak yang tadinya kita sekarang lihat anak ini, jemaah sekalian ini, ya ini adalah sudah berbentuk manusia, tapi dari mana tadinya? Ya dari dalam diri orang tuanya, seperti itu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami, a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad. Dalam Al-Quran kata-kata a'taina juga cuma satu. Ada satu yaitu yu'ti. Tapi ada yang lain yu'ti, tapi tidak banyak juga. Kalau a'taina itu cuma satu. A'ta. Ya. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, yaitu yang banyak. Di sini diterjemahkan nikmat yang banyak. Ya, bisa saja dengan nikmat, tidak ada masalah. Seperti tadi kita sudah bahas dalam tafsirnya. Jadi kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Kenapa mesti muncul kata-kata ini? Nah, sebelum kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dulu kata-kata di ayat ini. Ya, kita lihat. Ini surat Toh. Ini kata-kata tak ya tak dalam Al-Quran. Di kata-kata saya tadi di dalam surat tadi. Qala famar, ini Fir'aun ya, ini Fir'aun berkata kepada Nabi Musa dan Harun. Makanya dua-duanya disebut kuma itu artinya Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun kepada Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Fir'aun berkata, qala faman rabbukuma ya Musa? Maka siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Kenapa dua di sini tapi di sini satu? Karena artinya juru bicaranya Musa. Musa yang diajak bicara oleh Fir'aun, tetapi dia datang berdua dengan Harun. Jadi faman rabbukuma ya Musa? Maka siapakah Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Qala, ini Nabi Musa menjawab, Rabbuna, Tuhan kami ialah alladzi, dia yang
a'ta kulla syai'in. A'ta, dia memberikan kulla syai'in kepada segala sesuatu, khalqahu, ciptaannya, eksistensinya, keberadaannya. Jadi segala sesuatu. Summa hada, kemudian memberikan petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan kita juga secara ontologis bahwa semua yang ada ini karena dia mendapatkan keberadaan dari Allah. Jadi kita sering menyampaikan di sini bahwa ada itu sebetulnya hakikatnya cuma satu. Wujud itu cuma satu, tunggal, simple, sederhana, basit. Lalu kemudian kenapa kita lihat ini kita katakan semuanya ada? Semuanya ada itu karena Allah memberikan kepadanya a'ta kulla syai'in khalqahu. Dan di sini Tuhan menggunakan kata a'ta. A'ta. Memberikan kepada segala sesuatu itu khalqahu, ciptaannya. Nah, pada saat berbicara tadi dengan surat Al-Kautsar, ini bukan khalqa tetapi kausar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami yang memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Kalau sih kan khalqa, keberadaannya saja. Jadi apa bedanya? Ya, di dalam Al-Kautsar itu adalah pasti ada al-khalq. Jadi karena tidak mungkin ada kausar kalau tidak ada khalq. Jadi ada khalq dulunya. Jadi khalq, baru dia dalam khalq itu ada kebajikan yang sangat banyak. Ada karunia yang sangat besar. Karena setiap khalq itu kan punya perannya masing-masing yang terbatas. Masing-masing, burung, hewan, kuda, masing-masing ada. Nah, tetapi pada saat berbicara tentang Nabi Muhammad, kita diberikan kata-kata Al-Kautsar yang artinya tidak bisa dihitung. Inna a'tainakal kautsar. Di sini a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada, kemudian berikan petunjuk. Jadi Bapak sekalian lihat di sini, kalau Allah berbuat a'ta itu pasti ada petunjuk di dalamnya. Ya. Jadi ketika kita sepakat bahwa inna a'tainakal kautsar itu adalah Fatimatu Zahra yang Allah berikan kepada Nabi, maka ini pasti ada petunjuk di sana. Makanya kan Nabi mengatakan, sebagaimana dirinya adalah Nabi sebagai petunjuk, siapa yang membahagiakannya, membahagiakanku, menggembirakanku. Siapa yang membuatnya marah, membuatku juga marah. Kenapa? Karena dia petunjuk. Sebagaimana Nabi adalah petunjuk. Al-Quran itu adalah Nabi itu sendiri. Dan Al-Quran apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudan, sama. Jadi Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Telah lagi dalam surat An-Najm. Ya. Ini adalah surat An-Najm. Ya. Ini ayatnya 34 ini. Yang ada altanya 34. Afara'aital ladzi tawalla. Afara'aital ladzi tawalla. Apakah engkau telah melihat, memperhatikan alladzi, orang yang tawalla, berpaling. Alladzi tawalla, siapa yang tawalla di sini? Tentu bukan Nabi, tetapi dia yang disebutkan di dalam surat Abasa, kan Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ya, tidak mungkin Nabi juga tawalla di sini. Pasti hukumnya sama. Afara'ait, apakah engkau telah melihat, memperhatikan? Alladzi, orang yang tawalla. Tawalla mana? Yang di abasa wa tawalla. Wa atta qalilan wa aqda. Dia Allah memberikan kepada orang itu cuma sedikit sebetulnya. Ya, cuma apa tadi? Khalqahu. Jadi Allah SWT memberikan kepada orang itu sedikit. Apa sedikitnya tadi? Khalqa. Jadi kalau khalqa kita sedikit. Jadi bukan ini apa itu kali lawan daripada katsir. Ini adalah lawan daripada katsir. Jadi jemaah sekalian bisa dipastikan bahwa tawalla ini adalah berkebalikan dengan Nabi Muhammad kita. Karena Nabi Muhammad kita kan katsir. Inna tainakal kautsar. Sedangkan ini adalah Allah memberikan kepadanya qalila. Jadi kalau kita lihat ini pasti terkait dengan orang yang mengatakan Nabi itu abtar. Nah, mereka ini tawalla di sini. Dan Allah mengatakan, enggak, dia itu cuma diberikan sedikit. Sedangkan Nabi, inna tainakal kautsar. Jadi ini adalah kebalikan daripada Nabi. Jadi Allah memberikan kepadanya orang itu sedikit sekali. Sedangkan kepada Nabi adalah al-kautsar. Mana sedikitnya? Nanti keturunannya hilang begitu saja. Wa aqda, dan dia menahan untuk orang itu.
Jadi sedikit saja Allah berikan kepadanya. Jadi dengan demikian, maka dikatakan dia tidak punya pengetahuan. Jadi aindahu ilmul ghaib, apakah dia punya ilmu? Tidak mungkin. Jadi ini hanya berlaku pada Nabi. Kita pindah lagi ke sini. Ini adalah ayat tentang Al-Lail, surat malam. Ke bawah ini kita lihat nanti ada di sini Ata, ya. Ayat 5. Ini kita sudah bahas juga, tapi tidak apa-apa kita bahas sedikit, ya. Walaili idza yaghsha. Walaili idza yaghsha. Nanti terkaitnya dengan surat 2, wadduha walaili idza yaghsha. Demi malam apabila ia menutupi. Jadi malam itu menutupi. Kita sudah bahas dulu. Wan nahari idza tajalla. Siang itu adalah apabila membuat yang lain menjadi terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan demi ciptaan Allah yang terdiri daripada dzakara wal unsa. Jadi Allah menciptakan manusia cuma dua macam, laki perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Talenta kalian, usaha kalian, talenta kalian di muka bumi ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Baik berbeda-beda dalam pengertian profesi, bisa berbeda-beda juga dalam pengertian tingkatan-tingkatan. Kita punya grade, gradasi, gradation. Dia punya grade, ya, berbeda-beda. Fa'amman, maka adapun orang-orang yang a'ta, memberikan, wattaqa, dan bertakwa. Jadi fa'amman a'ta wattaqa. Jadi artinya apa? Sumpah-sumpah di atas ini akan berbicara tentang begitu mulianya memberi. Fa'amman a'ta wattaqa. Nah, jadi sampai di situ. Wasaddaqa bil husna, kita sudah bahas, dan bersedekah membenarkan yang benar, ya. Membenarkan yang baik, al-husna yang baik. Nah, jadi kita sudah lihat. Jadi kata-kata atta ada, tetapi ataina ini cuma satu di ayat ini saja. Inna atainaka, yang lain tadi adalah atta, ada 3 kali, jadi 4 kali dengan ini kalau digabung. Jadi tadi atta yang pertama adalah surat Toha, ya. Kemudian atta kedua di surat An-Najm, atta yang ketiga adalah di surat Al-Lail, dan atta yang keempat adalah di sini. Jadi ada 4. Tapi yang sama tadi atta cuma 3. Ini adalah sendiri ataina. Jadi inna ataina kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al kausar. Jadi kata kasir tadi kita sudah temukan di sini. Baru kemudian jadi penekanannya di sini Bapak sekalian adalah al kausar. Baru berikutnya fasalli li rabbika, maka kita lihat ilustrasi kita adalah salat ke Baitullah, lalu kemudian keturunan itu adalah sangat penting, dan kemudian kita lihat di sini ya, yang di tengah, gambar yang di tengah kita anggap itu adalah berkorban itu mengingatkan kita Ibrahim dan Ismail. Jadi inna taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kalau kita lihat ini Pak sekalian, kalau misalnya kan sudah jelas itu tadi inna tainaka, kaknya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita menyebut yang lain, kausarnya misalnya banyak harta, ya apa hubungannya kalau kita lihat? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu justru hartanya habis, harta istrinya habis untuk dipakai untuk untuk berdakwah. Boleh dikata tidak punya tabungan. Nah, karena semuanya digunakan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di belakangnya fasalli li rabbika wanhar, lalu salatlah. Ya. Artinya kalau kita lihat bahwa kaknya adalah Nabi Muhammad, lalu kemudian korban di situ hanyalah harta saja, baru disuruh salat, ini kayaknya terlalu rendah. Seakan-akan perintah salat itu hanya berlaku pada orang yang diberikan harta saja. Bagaimana dengan orang yang miskin, yang apa-apa? Apakah dia wajib salat juga? Apakah kalau korban oke lah, tapi salat? Nah, sedangkan tadi ada kata-kata fasalli li rabbika. Jadi kalau kita al-kautsar
kita artikan dengan banyak harta baru maka. Kan berarti seakan-akan jika banyak hartamu maka salatlah. Kan bisa mafhum mukhalafahnya, jika hartamu tidak ada ya tidak perlu salat. Seakan-akan seperti itu. Maka dengan demikian ya tepat memang tadi adalah Al-Kautsar adalah keturunan yang melimpah yang banyak. Nikmat keturunan daripada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wa alihi. Fashalli li rabbika wanhar. Maka di fa-nya menunjukkan maka. Jadi jika maka. Tadi adalah inna a'tainaka. Jadi seakan-akan begini, karena kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, Muhammad, maka, nah begitulah. Maka salli, dirikanlah salat. Salli ini kata kerja perintah. Salli, salatlah. Ya, li rabbika, kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nah, kalau kita lihat Mas sebelum kita bicara tentang korban, salli, salatlah, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ini salat dan korban ini kan dua inti daripada agama tauhid sebetulnya. Salat adalah tiang agama, korban adalah kita lihat adalah inti daripada haji. Haji itu kan walaupun satu kali seumur hidup, tetapi kan di puncak haji. Setelah itu atau setelah itu kemudian wilayah misalnya. Tapi dari haji baru kemudian gadirku muncul. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika, kepada Tuhanmu. Baru kemudian berkorbanlah. Kenapa ini fasalli li rabbika wanhar, berkorbanlah? Karena salat ini adalah mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad kita, kaitannya dengan keturunannya, lalu kemudian wanhar mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim. Jadi artinya ini adalah kelanjutan. Nabi Muhammad kita itu adalah pelanjut daripada korbannya Nabi Ibrahim atas Ismail. Maka fasalli, maka salatlah, li, kepada, untuk, rabbika, Tuhanmu, wanhar. Di sini ada dua, salat kemudian berkorban, ya. Salat dan berkorban. Jadi cuma sekalian kita lihat salat itu li rabbika, untuk Tuhan. Jadi ini juga kita lihat. Jadi kalau kita salat secara batin ya untuk tujuannya untuk Tuhan. Ya. Tidak boleh ada salat untuk hal-hal yang lain. Boleh saja kita sebut nama kita salat kita karena kita ingin bertobat. Artinya karena kita merasa bersalah ingin bertobat, tetapi tetap salat tobat kita li rabbika. Salat apa saja yang kita lakukan, salat sunat atau fardu adalah li rabbika, qurbatan ilallah. Fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, lalu kemudian berkorbanlah. Kalau korban di sini kita artikan kaitannya dengan Idul Adha, dan puncak daripada Idul Adha itu adalah ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, lalu kemudian di situ dikatakan wa fadainahu, dan kami fidyahkan ganti bidzibhin azim, lalu kemudian nanti kepada keturunannya Nabi Muhammad kita melalui Fatimah yaitu Al-Husain, Imam Husain, ya maka ini sudah nyambung beneran nih, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhan dan berkorbanlah. Dan ini benar-benar terjadi secara sempurna di Karbala. Al-Husain, cucunya Nabi kita, selama di Karbala akan dibunuh oleh ribuan pasukan itu, tidak pernah sedikit pun terlambat salat. Luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan terkepung, dalam keadaan kritis secara kehidupan, tetapi setiap masuk waktu salat selalu dia berhenti. Bahkan diceritakan ketika perang berkecamuk pun, begitu masuk waktu salat, dia minta kepada panglima perang sebelah untuk berhenti dulu, minta jedah, minta ceasefire sementara, minta gencatan senjata sementara, kami mau salat dulu. Luar biasa. Artinya apa? Itu kan bentuk paling ekstrim, karena taruhannya nyawa, perperangan. Kita kan belum seperti itu. Baru sibuk mengurusi ini dan itu, kita terkadang sudah tidak salat. Nah, kalau ini tidak lolos, bagaimana bisa sampai ke sini? Karena bisa sampai ke sini kalau kita mulai dari sini nih. Fasalli li rabbika, baru wanhar, ini urutannya. Kalau salat saja tidak bisa kita jaga, bagaimana bisa menjaga Nabi Ibrahim dan keturunannya sampai ke akhir zaman melalui Nabi Muhammad kita? Karena dibutuhkan pengorbanan. Kalau mengorbankan waktu saja, mengorbankan perasaan saja terhadap orang lain tidak mampu, bagaimana kita bisa mengorbankan
segala-galanya untuk Nabi Ibrahim, keturunannya, Nabi Muhammad kita, dan keturunannya sampai ke bawah. Karena ini kata kuncinya. Makanya cuma 3 kata tetapi luar biasa dalamnya. Fasalli lirabbika wanhar. Dan surat ini cuma sampai 3 ayat saja. Kita lihat di dalam surat Wal Asri tempo hari juga 3 ayat, tetapi agak panjang. Terutama ayat terakhirnya. Wal Asri memang pendek, cuma satu ayat. Wal Asri baru innal insana lafi khusr. Dan berikutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw, lumayan panjang. Kalau di sini adalah boleh dikata hampir sama-sama panjangnya. Inna tainakal kautsar, ini boleh dikata 3 bagian. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini hampir sama. Jadi ini 3 ayat. 3 ayat sudah 1 surat. Nah, kalau menurut kita apa hikmahnya Allah membuat surat yang pendek seperti ini? Kita sudah lihat awal asri, hikmahnya apa? Supaya kita benar-benar jangan membuang-buang waktu. Marilah kita bersifat efisien dan efektif dalam kehidupan kita. Jangan mengerjakan pekerjaan yang tidak punya nilai. Apalagi kalau sudah mengorbankan hidup kita, waktu kita, begitu saja. Maka kita harus memilih, yaitu amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Itu 4 yang bisa menjamin aktivitas yang harus kita pilih dalam kehidupan ini, dan kita sudah bahas. Nah, sedangkan di sini apa? Mengingatkan kita selalu tentang apa yang terjadi sebetulnya. Yaitu siapa Nabi Muhammad kita. Bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, dan kenabian harus berlanjut melalui siapa? Dengan diberikannya kepadanya Al-Kautsar. Maka harus sebagai Islam, salat adalah tiang agama, imaduddin, amududdin, tetapi tidak berhenti di situ. Ada wanhar, berkorban. Karena pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Ismail harus berlanjut, dan itu mengingatkan kita pada kebenaran. Kepada apa? Ini ja'ilu kalinasi imama, yang berlangsung sampai akhir masa. Jadi fasalli lirabbika wanhar. Baru inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka, yang membenci kamu itulah Muhammad, yang tadi disebut dengan As bin Wa'il, ayah daripada Amr bin As. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang benci kamu, yang menyebut kamu abtar, tidak, dialah yang al-abtar. Jadi memang kalau kita lihat di sini adalah individu, karena ini dia. Ya, jadi kita lihat sini pausnya ini huwa. Huwa kan menunjukkan dia laki-laki 1 orang. Jadi sungguhnya dia yang membenci kaum Muhammad, dialah al-abtar yang akan terputus. Jadi dialah yang akan terputus. Ya. Mari kita lihat surat Ad-Duha dulu. Nah, jadi tadi surat Al-Lail ada, sekarang surat Ad-Duha. Wad-duha, demi duha. Kita sudah bahas juga, tapi kita ulangi sedikit. Demi waktu duha, waktu pagi matahari naik. Wal-laili, jadi wad-duha, duha 1 saja. Wal-laili, dan ini 2. Wal-laili iza saja. Demi malam apabila saja telah sunyi. Wal-laili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Kita tahu bahwa Idul Adha juga itu adalah waktu pagi, waktu duha. Idul Fitri juga waktu pagi, waktu duha juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Jadi artinya apa? Ini Allah sampaikan sumpahnya Allah dengan duha, sumpahnya Allah dengan malam, itu sebetulnya untuk menyampaikan ini. Karena tiba-tiba mengatakan, ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak mungkin meninggalkan kamu Muhammad. Kan berarti ini ada jawaban terhadap narasi yang berkembang, opini yang berkembang. Jadi ada opini yang berkembang, yang dikembangkan oleh siapa? Oleh As bin Wa'il, bahwa Muhammad itu akan terputus. Nah, Allah menjawabnya, ma wadda'aka. Tuhanmu tidak meninggalkan kaum Muhammad. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak mungkin marah. Jadi artinya, 1, ketika terlambat wahyu turun, tidak ada hubungannya dengan Allah meninggalkan Nabi. Karena belum ada sebabnya. Yang kedua adalah wa ma qala. Marah, tidak mungkin Allah marah kepadanya. Dan tidak mungkin juga kemudian Allah meninggalkan Nabi dan marah kepadanya dalam bentuk terhentinya kenabian pada Nabi Muhammad kita.
Allah mengetahui pada saat Allah memilih nabinya. Jadi Allah sudah tahu pada saat memilih Muhammad sebagai nabi bahwa kenabian itu harus berlanjut. Berarti pasti dia sudah tahu, Allah sudah melihat bahwa melalui sulbi Nabi Muhammad kenabian akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Sehingga ayat ini mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak mungkin Rabbuka Tuhanmu Muhammad wadda'aka meninggalkan kamu wa ma qala, dan tidak mungkin marah atau membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak mungkin meninggalkan kamu dan membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Sekarang di Mekah masih awal, belum seberapa. Akhir-akhir ke belakang pasti lebih baik. Jadi artinya apa? Waktu berlangsung dan tidak bisa memberikan penilaian kepada Nabi bahwa dia terputus hanya ada 1-2 tahun awal kenabiannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu. Yang kedua, secara akhirat beneran ya, bahwa akhirat itu adalah ditentukan oleh Nabi. Khairul laka minal ula. Kenapa? Karena kalau di dunia orang masih bisa menentang Nabi. Orang bisa melemparinya dengan batu. Orang bisa mengusirnya dari Mekah. Orang bisa menyebutnya sebagai tukang sihir. Tapi kalau di akhirat, semua orang ingin menggapainya. Semua orang ingin datang kepadanya meminta syafaatnya melalui dia dan keturunannya tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, akhirat itu adalah milik kamu. Makanya lebih baik bagi kamu daripada di dunia. Di dunia banyak di antara mereka, karena mereka diberikan kebebasan, yang melempari kamu batu, mencaci maki kamu, menyebut kamu sebagai kemasukan jin. Tapi khusus untuk urusan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu adalah makna akhirat dalam pengertian setelah kehidupan dunia. Wala saufa yu'ti, ini kata-kata ata yu'ti. Ini menggunakan fi'il mudhari. Tadi kita pakai ata tadi. Jadi kita tadi pakai ata. Nah sekarang pakai yu'ti. Ini kan dari kata ata yu'ti. Ini adalah mudhari'nya. Wala saufa, benar-benar dia akan, Allah akan yu'tika, memberikan kepada kamu. Siapa? Rabbuka. Tuhanmu akan berikan kepada kamu. Berikan apa kira-kira? Memberikan harta, kan sudah ada hartanya, istrinya banyak hartanya. Memberikan kenabian, kan sudah jadi nabi. Memberikan apa kira-kira jawab sekalian? Memberikan kerajaan, kan kerajaan bukan tujuan kenabian. Lalu apa kira-kira jawab sekalian? Terjawab tadi di sana. Jadi ini adalah bentuk mudhari akan, berarti ini mendahului surat Al-Kautsar. Ya. Karena ini akan. Baru ditambah lagi dengan saufa. Perhatikan jemaah sekalian di sini. Ini menarik. Ini persatu, ini adalah mudhari. Mudhari artinya sekarang dan akan datang. Satu. Yang kedua, untuk mempertegas keakan datangan, future-nya, maka kemudian ada saufa. Saufa namanya huruf istiqbal dalam kaidah bahasa Arab. Ya, kita sudah terangkan waktu membahas surat An-Naba dengan surat At-Takasur. Kan ada kata saufa atau sa di sana. Ya. Yang ketiga ini adalah lam taukid di sini. Sudah ada lam taukid. Jadi sudah ada saufanya, ada lagi di sini. Ya. Kalau di surat An-Naba itu cuma fa. Di surat An-Naba cuma dikatakan amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi yakhtalifun kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak saufa ta'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun, kamu pasti akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Atau kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Wala saufa, benar-benar laknya akan, benar-benar akan. Yu'tika, memberikan kepadamu siapa? Tuhanmu. Jadi tadi inilah Tuhanlah yang berkata inna atainaka yu'tika, akan memberikan kepadamu Rabbuka fatarda, dan kamu akan senang, ridho. Fatarda, kamu akan senang dengan itu. Kenapa? Karena ingat, apa yang buat senang Nabi? Harta yang banyak, jalan-jalan pasti bukan. Yaitu kelanjutan. Jadi yang membuat ridho itu para nabi adalah kelanjutan. Inilah yang membuat sedih daripada Nabi Zakaria, karena sampai usianya yang senja belum punya keturunan. Yang diharapkan, ya Allah, kalau saya meninggal sendiri, seorang diri dan tidak punya keturunan, lalu siapa yang meneruskan risalah ini?
risalah kenabian dari atas, dari keluarga Nabi Yakub. Siapa meneruskan ini? Maka itu membuat dia bersedih karena tidak punya keturunan. Nah, begitu ya Nabi Muhammad kita. Jadi Muhammad kita itu pasti ingin kenabiannya berkelanjutan, makanya Allah mengatakan tidak mungkin Allah meninggalkan kamu. Ya. Mawadda karabbuka maqala. Baru di sini katakan wala saufa, pasti Allah akan memberikan kepadamu fatarda, sehingga kamu menjadi tardo, kamu menjadi senang karena itu fatarda. Jadi ridhonya Nabi adalah berkaitan dengan tugas kenabiannya, karena risaunya Nabi adalah kesesatan dan ketidakmanusiaan manusia apabila tidak ada cahaya kenabian. Maka itu risaunya. Risaunya Nabi beda dengan risau kita. Yu'ti karabbuka fatarda. Allah akan berikan kepada kamu, Tuhan akan berikan kepada kamu fatarda. Makanya begitu lahir Fatimah Zahra, maka langsung Allah berfirman, Inna a'tainaka. Itu sudah bentuk madi di sana. Jadi kalau di sini tadi jemaah sekalian itu sudah berbentuk madi. Kalau kita lihat di atas tadi di sini. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini sudah berbentuk madi di sini. Nah, ini dia sudah berbentuk madi. Ya, ini bentuk madi namanya Pak. Ya. Bentuk madi itu bentuk past tense kalau dalam bahasa Inggris past tense. Ini adalah berbentuk past tense. A'taina. Sedangkan di sini adalah bentuk mudhari. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya ini Allah menjamin. Bukankah Allah menemukan kamu dalam keadaan yatiman? Yatiman dalam pengertian zahir ya yatim beneran. Tapi yatim pernah kita bahas adalah dalam keadaan tidak terayomi. Nah, jadi yatiman. Yatim fa'awa. Wawajadaka dhallan fahada. Dalam keadaan dhalla itu bukan tersesat, tapi dalam keadaan itu siapa pada saat yang membesarkan Nabi? Besarkan oleh ibunya, kemudian meninggal ibunya. Besarkan oleh kakeknya, meninggal kakeknya. Lalu kemudian ketemu dengan pamannya, fahada. Wawajadaka ailan fa'agna. Lalu kemudian, kalau ini secara batinnya tadi, ya tentu saja pada saat Nabi belum diperintahkan menyampaikan ayat, ya tentu berpikir gimana caranya umat keluar. Nah, ketidaktahuan akan umat keluar dalam tanda petik ya, ketidaktahuan dalam tanda petik dari sisi pribadi dia tanpa petunjuk, karena kita semuanya tidak bisa kalau tanpa petunjuk. Semua yang benar harus dari Allah. Semua yang benar pasti dari Allah. Ya, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Jadi artinya kalau kita sendiri secara pribadi itu tidak jelas benar tidaknya. Artinya yang berkaitan dengan masa depan kita tidak tahu persisnya. Lalu kemudian Allah datang mengangkatnya sebagai memberikan tugas kenabian kepadanya dan memberikan petunjuk kepadanya. Wa wajadaka ailan fa'agna, menemukan kamu dalam keadaan ailah, tidak punya apa-apa, papah. Lalu fa'agna secara zahir yaitu berjumpa dengan istrinya Khadijatul Kubra. Ya tentu secara secara batin kita semuanya sebelum mendapatkan cahaya ilahi kita adalah papa, tidak punya papa. Jadi kekayaan terbesar kita itu adalah ketika kita bisa menghadirkan Allah pada diri kita. Fa'amal yatima fala taqhar. Maka oleh sebab itulah anak yatim, kita sudah terangkan yatim itu adalah yang belum punya pemimpin, imam, jangan kamu hardik dia. Wa amma sa'ila fala tanhar. Mereka yang bertanya jangan dihardik. Jadi ini yatim jangan paksa, maksudnya jangan paksa untuk ikut berimamah. Kita harus berargumentasi. Tapi kalau dia bertanya, jangan hardik. Jawablah kepadanya. Makanya Imam Ali pun mengatakan, saluni, tanyalah kepadaku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun nikmat kenabian daripada Tuhan harus sampaikan. Inilah yang terkait dengan inna a'tainaka tadinya. Kelanjutan daripada nikmat inilah yang terbaca, yang terjawab di sini. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi dia atau orang yang membenci kamu itu yang menyebarkan opini bahwa Nabi terputus justru terbalik.
dialah yang akan terputus. Inna syani'aka wal abtar. Dialah yang sungguhnya terputus. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, mudah-mudahan pembahasan-pembahasan ini bisa mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih dalam daripada Al-Quran kita. Itulah sebabnya Al-Quran kita lihat satu kata dengan kata-kata lain terhubung, satu surat dengan surat lain juga terhubung, sehingga artinya apa? Semakin banyak ayat dan surat yang kita baca, semakin luas horizon pengetahuan pemahaman Al-Quran kita. Semakin sering kita membacanya dan mengkontemplasikannya, maka akan semakin dalam kita memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itulah sebabnya seorang Allamah Tabatabai yang kita juga tadi kutip, walaupun dia adalah seorang ahli tafsir, tafsirnya sampai 30 juz, dan dia juga adalah seorang filosof besar, mengatakan bahwa saya setiap kali membaca Al-Quran selalu mendapatkan pemahaman atas makna-makna baru yang saya tidak ketahui sebelumnya dari kitab suci Al-Quran. Jadi kalau seorang sebesar Tabatabai saja berkata begitu, apatah lagi kita ini. Lalu apa bedanya kita dengan beliau? Beliau juga bukan nabi, bukan rasul, bukan imam. Bedanya kita dengan beliau cuma satu. Beliau lebih rajin, lebih fokus, lebih bersungguh-sungguh. Di dalam irfan kita pelajari, dia lebih melakukan riyadhah dan mujahadanya lebih kuat, sementara kita mungkin tidak. Jadi bedanya cuma itu saja. Ingat, Allah menciptakan kita semuanya sama, yaitu sama-sama adalah makhluknya. Yang membedakan kita satu orang dengan orang lain adalah usaha kita, kesungguhan kita, ikhtiar kita. Dan oleh sebab itu kita marilah selalu minta kepada Allah agar memberikan kepada kita kepahaman. Di antara doa yang biasa kita baca adalah Rabbi zid. Ini dari Al-Quran sebetulnya. Rabbi zidni ilman. Baru ditambah warzuqni fahma. Ataukah Rabbana, berikanlah kepada kami ya Allah rizki yang halal. Allahumma rizukna rizkan halalan thayyibah wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Seolah-olahnya satu panduan resepi hidup bagi pendengar-pendengar yang muslim, yang berjiwa mukmin dalam konteks berwilayah pada para imam tadi. Ayat 1 kita ketahui daripada semua keputusan yang Ustaz berikan, Islam jadi lengkap sempurna setelah dilantik Imam Suki. Dan inilah yang Fatimah Zahra lahirkan daripada zaman ke zaman sampai ke akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Kausar yang betul-betul sekali kita minum daripada makrifahnya, kita tidak akan haus kerohanian kita di dunia dan akhirat. Ayat kedua, ini kita segera membuktikan sebagai orang biasa yang telah mengakui wilayah tadi, bukti syukur kita adalah dengan nikmat agung tadi kita responkan dengan hubung tak terputus antara kita Allah Rasul dalam selawat tadi, dan ini mengakibatkan kita bertindak ke arah mengorbankan mind, body, soul ke atas jalan Allah demi mempertahankan nikmat ini. Dan ini hubungan kait kepada surah Al-Fil yang tak kupas kepada hari itu, di mana hakikat resipi ini perlu selalu akan ada Abraha cuba robohkan simbolik wilayah Kaabah tadi, yang sebenarnya cuba merobohkan wilayah imam yang Allah pilih tadi, persis macam iblis dekat alam Allah Subhanahu. Kita tak bersaksi, tapi iblis ini merobohkan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Dan ayat 3 tadi mengakibatkan bahawa after we have done our best, Allah help us to the rest. Sedangkan orang-orang yang tidak berwilayah tadi, mereka yang sebenarnya Allah putuskan rahmat. Ini nikmat terbesar yang depan mata kita akan beri pencerahan, teguran dan maafkan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, inna tainakal kausar tadi yaitu benar, yaitu kontinuitas. Jadi intinya adalah continuity.
Jadi ketika kita membaca Inna Atainakal Kautsar, sebetulnya ayat itu menjelaskan tentang kontinuitas, keberlanjutan daripada sistem kenabian yang setelah kenabian diteruskan dengan sistem imamah namanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Yaitu Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Jadi kita ulangi lagi jemaah sekalian, walaupun kita sudah sering angkat, tapi terutama bagi yang baru ikut, kita perlihatkan ya di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 124. Jadi ya. Di sini kita lihat Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim, menguji. Betala itu menguji. Siapa Ibrahim? Di Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Di kalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, lalu kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam menunaikan. Atamma itu menyempurnakan, mentamatkan. Jadi kata-kata atamma itu sebenarnya tamat, karena dia terima dari awal sampai akhir. Jadi beberapa kalimat di sini pasti bisa bermakna orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting sebagai tugas kenabian, keturunan, lalu konsekuensinya yang sangat yang sangat memilukan hati. Makanya Nabi Ibrahim buktikan, jadi dia menyembelih anaknya itu buktinya bahwa dia siap mengorbankan anak keturunannya demi kelanjutan daripada kenabian ini, karena ini sangat penting bagi seluruh manusia dan alam semesta. Nah, setelah Allah mengatakan, setelah Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat fatamahun, lalu Allah berfirman, ini sungguhnya aku ja'iluka, menjadikan kamu linnas, itu seluruh manusia imamah. Jadi kalau kita di sini sering menyebut kata imamah, itu adalah karena terminologi Al-Quran menyebut seperti itu, imamah. Dan ini setelah pengangkatan ini justru setelah Nabi Ibrahim sudah jadi nabi. Ini kan Nabi Ibrahim sih sudah jadi nabi. Jadi ini Ibrahim sudah jadi nabi. Ya. Wa idzi betala Ibrahim itu sudah jadi nabi. Lalu kemudian pasca kenabiannya diangkat jadi imam. Jadi setelah kenabiannya masih ada jabatan di atasnya, yaitu imamah. Karena ini sudah jadi nabi di sini. Jadi kita bisa terjemahkan, dan ingatlah tatkala Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah selesai, kemudian Allah berfirman, ini ja'iluka linnasi, sungguhnya aku menjadikan kamu Ibrahim linnas, untuk seluruh manusia. Apa artinya seluruh manusia sampai akhir zaman? Tanpa batas-batas geografis. Imamah sebagai imam. Ya. Jadi ini ja'ilu kalinasi imam, aku aja angkat kamu sebagai imam. Ini menunjukkan bahwa kata imamah di sini menunjukkan lebih tinggi daripada, maksudnya lebih kelanjutan daripada kenabian, karena Nabi Ibrahim sudah nabi. Tiba-tiba muncul kata-kata imamah di sini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan saya berharap Tuhan tugas imamah untuk seluruh manusia ini diteruskan oleh dzurriyyatku. Kita tahu cuma sekalian, dzurriyyat Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak berhenti sampai Nabi Isa. Maka kemudian diangkatlah Nabi Muhammad kita, dzurriyyat dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Pertanyaan, apakah ayat ini bisa kita terima seandainya berhenti pada Nabi Muhammad? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena ada kata linnas. Maka tidak boleh berhenti pada Nabi Muhammad. Jadi dzurriyyat Ibrahim itu tidak boleh berhenti pada Nabi Muhammad saja. Kenapa? Karena ada kata linnasi, untuk seluruh manusia. Kalau kita menghentikan pada Nabi Muhammad saja, berarti setelah Nabi Muhammad bukan manusia lagi. Kan begitu. Kalau dikatakan linnas, berarti manusia manapun sampai tidak ada lagi di bumi ini manusia. Karena selama namanya insan, manusia ya manusia. Ya, berkaki dua, punya akal pikiran, itu manusia. Ya, sampai akhir sampai manusia habis. Jadi artinya supaya kita terima ini, ya kita harus terima juga ini. Karena kalau tidak menerima bahwa kelanjutan itu adalah zuriatnya Nabi Ibrahim,
berarti kita tidak menerima juga ini ayat. Ini jailu kalinasi imama. Jadi imama di sini harus diteruskan oleh zuriati, kata Nabi Ibrahim. Jadi zuriati. Jadi artinya apa? Pasti berketerusan, dan berketerusannya itu dibatasi, dikanalisasi melalui apa? Zuriatnya Nabi Ibrahim. Baru diperkecil lagi kanalnya. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi zalim. Betul, dari zuriat kamu, tetapi dari zuriat kamu yang suci, yaitu la yanalu ahdi zalimin. Jadi sistem imamah tadi di sini hanya diteruskan oleh keturunan kamu yang tidak melakukan kezaliman sesedikit apapun. Namanya suci, namanya maksum, maksumin. Ya. Lalu bagaimana keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad yang lain yang tidak masuk kategori imam? Ya tetap saja menjalankan tugas itu walaupun tidak imam seperti yang kita bicarakan tadi. Hanya qala la yanalu ahdi zalimin. Nah, jadi jelas sekali ini adalah zuriati berketerusan. Jadi kata-kata inna tainakal kausar seperti dikatakan tadi Pak Nur adalah menunjukkan kontinuitas. Ya. Jadi inna tainakal kausar, al-kausar itu adalah zuriati Ibrahim dari Nabi Muhammad. Ya. Satu. Yang kedua, baru kemudian ayat berikutnya seperti dikatakan Pak Nur tadi adalah pembuktian. Kalau kita menerima ayat ini, kalau kita menerima kata-kata ini jailu kalinasi imama, baru kemudian wa min dzurriyyati, ya kita harus menjaga ini zuriat yang suci ini, yang layan alu ahdi zalim. Tugas kita lah menjaga ini semuanya, jemaah sekalian. Tugas kita menjaga sampai akhir zaman. Untuk apa dijaga? Apakah dia tidak bisa menjaga diri? Bukan. Dengan menjaga, hakikatnya menjaga diri kita. Dengan menolong, hakikatnya menolong diri kita. Maka menolong inilah Allah berfirman, in tansurullah yansurukum. Karena menolong mereka ini hakikatnya menolong Allah Subhanahu wa taala, dan menolong Allah hakikatnya menolong diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi intan surullah yansurukum. Kenapa? Allah mengatakan kalau kamu tolong Allah, Allah menolong kamu. Jadi kalau kita menolong Allah, itu hakikatnya menolong diri kita sendiri. Ya. Jadi untuk menolong diri kita, kita tolong zuriat yang merupakan pelaksana tugas imamah linnas untuk seluruh manusia. Dari mana? Dari zuriatnya tadi Nabi Ibrahim yang suci, yang tidak melakukan kezaliman. Maka semua kita harus menjaga kesucian itu. Maka kita buktikan bagaimana caranya fasali salat. Apa hubungannya dengan salat? Karena di dalam salat itulah terpelihara kontinuitas ini. Setiap kita salat ada jedanya. Per 2 rakaat kita harus duduk. Salat maghrib 3 rakaat, di rakaat kedua harus duduk. Salat zuhur asar 4 rakaat, di rakaat kedua harus duduk. Di salat isya 4 rakaat kedua harus duduk. Apa yang kita lakukan pada saat kita duduk? Berjanji, memperbarui janji kita di alam alastu, dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka makanya biasanya ditambah dengan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ditambah biasanya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu ke atas. Jadi ketemu selalu dengan Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi selalu keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, ya Allah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berkahilah Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana kau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi sama, selalu ke atas. Jadi menunjukkan kontinuitas untuk sampai kepada akhir zaman. Seperti itu. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sabah. Ustaz, kalau kita lihat dari sejarah dalam era Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan daripada pengorbanan dan digantikan dengan satu pengorbanan yang besar. Dan kita lihat bahawa pengorbanan yang digantikan telah terbukti dengan kesyahidan Imam Husin alaihissalam. Jadi apa yang ingin ana mungkin penilaian ana bahawa pada era Nabi Ibrahim alaihissalam
terselamatnya Nabi Ismail adalah satu kegembiraan. Maka hari raya kurban itu adalah satu kegembiraan. Tapi dalam era kita sekarang ini Ustaz, dalam era kita ini bahawa hari raya Idul Adha ini bukanlah satu kegembiraan, tapi adalah satu kesedihan di mana syahidnya Imam Husain alaihi salam berkorban di Karbala, dan kita mengadakan korban ini adalah untuk korbannya Aba Abdillah. Jadi bukanlah kegembiraan, tapi ini adalah kesedihan. Wallahu a'lam. Syukran. Baik, betul. Jadi jemaah sekalian, di masyarakat kita memang ada kecenderungan yang namanya hari Id itu adalah hari kegembiraan. Terutama Idul Adha. Padahal kalau kita semuanya, dan saya kira umat Islam kita semuanya paham, bahwa Idul Adha itu adalah bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Penyembelihan sendiri kepada putra itu kan pasti harusnya kesedihan. Ya pastinya ini adalah duka cita, harusnya duka cita. Ya, jadi dengan demikian Idul Adha sebetulnya adalah hari duka cita. Duka cita. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya. Dan putranya itu Ismail harus menyerahkan dirinya kepada ayahnya. Dan istrinya Hajar harus melepaskan anaknya untuk pergi disembelih oleh suaminya sendiri. Ini kan ceritanya sangat-sangat menyedihkan sebetulnya. Bayangkan seorang ibu yang membesarkan anaknya harus melepaskan anaknya untuk pergi selamanya. Kemudian ayahnya juga yang sudah lama menanti dalam doa-doanya dan munajat-munajatnya seorang anak. Tapi begitu anak ini sudah mulai beranjak remaja, suruh menyembelih. Dan hebatnya lagi anak itu pasrah, berserah diri, tidak memberontak, tidak marah dan tidak keberatan, bahkan tidak mengajukan pertanyaan sepatah kata pun. Harusnya akan bertanya, kenapa wahai ayah? Apa ayah tidak cinta kepada saya? Tidak ada kata-kata itu. Kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat yang berkenaan dengan ini tuh satu kalimat, satu ayat. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan, Inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Wahai ananda, saya diperintah untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Langsung dijawab tanpa jeda. Qala ya abatif alma tu'mar. Tidak ada jedanya, bukan perbedaan ayat. Wahai ayah, if alma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni, niscaya engkau akan menemukan aku. Insya Allah minas sabirin, dalam keadaan sabar. Luar biasa sebetulnya ini. Ya. Dialog ini sangat-sangat menyedihkan sebetulnya karena penyerahan diri. Tetapi sayangnya di masyarakat kita adalah cenderung bergembira. Ini harusnya bersedih pada saat itu. Tapi itu tadi, memang cerita ini tidak begitu dipopulerkan lagi. Yang kita besar-besarkan pada saat Idul Adha ya hanya sekedar hanya sekedar beli kambing, sapi untuk kemudian kita sembelih. Padahal harusnya ini adalah pesan disampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk kepada para penerima daging kurbannya, panitianya dan sebagainya, bahwa inti daripada Idul Kurban adalah pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat-sangat menyedihkan. Dan Allah mengabadikan dalam Al-Quran bahwa pada saat kejadian itu Allah memfidiakannya, Allah menundanya dengan kata-kata wafadainahu, kami menggantinya. Dan kapan gantinya terjadi? Hanya berselang 1 bulan persis. Peristiwa itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. 1 bulan persis tanggal 10 Muharram benar-benar fidyah itu terjadi. Yaitu cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Muhammad kita, daripada Fatimah Zahra, yaitu Sayyidina Husain, benar-benar disembelih, dilepaskan kepala dari badannya di Karbala. Oleh siapa? Oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Jadi ini benar-benar terjadi. Itulah sebabnya jemaah sekalian, bulan haram itu sebetulnya adalah bulan kesedihan. Yang kemuliaannya tergantung pada ikut tidaknya emosi kita. Maksudnya perasaan kita pada saat itu. Perasaan berduka, perasaan berkorban pada saat itu. Maka kita lihat setelah bulan Ramadan, Ramadan itu adalah bulan persiapan memasuki bulan-bulan kesedihan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan persiapan. Di situ kita harus melawan diri kita. Belajar untuk lapar, belajar untuk haus.
belajar untuk berpisah dengan istri kita, suami kita pada saat itu. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita diberikan hadiah namanya takwa. Nah, selama bulan-bulan haram ini, kita membuktikan ketakwaan kita. Fashalli li rabbika wanhar. Maka begitu selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Begitu selesai bulan Syawal, start. Bermulalah bulan-bulan haram. Yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Pertanyaan kok kenapa sampai bulan Muharram, kan haji sudah tidak ada lagi. Bulan Zulqaidah permulaan berangkatnya jemaah haji. Orang mulai bergerak dari tempatnya masing-masing menuju kepada Baitullah. Setelah itu kemudian sampai tanggal 13 Ramadan, tanggal 13 Zulhijjah sudah selesai di Mina. Mereka sudah bisa berjalan balik ke tempatnya masing-masing. Setelah tawaf ifadah dan tawaf nisa misalnya, atau tawaf wada, bisa kembali ke negaranya masing-masing. Kok tiba-tiba ada lagi bulan haram? Nah, karena ternyata peristiwa narasi daripada Ibrahim dan Ismail di bulan Zulhijjah berlanjut kepada narasi Nabi Muhammad kita dan keturunannya di dalam bulan Muharram dengan terjadinya peristiwa 10 Muharram itu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia saya kira yang harus kita pahami. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kurang adalah dari pihak diri. Mohon ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.